Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang kebah hijau di Perindavan. Video kedua adalah tentang video gore spesial tahun baru. Video ketiga adalah tentang kasus Muhammad Ad-Durrah. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Sebelum itu, aku ucapkan untuk kalian selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita semua dapat terkabulkan gengs dan menjadi lebih baik ke depannya. Untuk video pertama ini gengs, kita diperlihatkan dengan sebuah postingan yang viral di media Telegram, dimana postingan tersebut menunjukkan ada di situ emak-emak gengs yang lagi melakukan tindakan yang sangat luar biasa konyol, dimana mama tersebut seperti habis berantem, dan juga setelah habis berantem tersebut ia melakukan tindakan berupa mau bunuh diri terhadap dirinya sendiri, yakni dengan membakar dirinya sendiri dengan api yang sangat ganas gengs. Dan sebelum itu ia melakukan penyiraman terhadap dirinya sendiri. Namun di akhir video, apakah mama tersebut berhasil diselamatkan atau tidak tidak diketahui gengs, karena tidak ada lanjutan dan juga kronologi lengkap dari video tersebut. Tapi yang pasti setelah kejadian itu, kira-kira suaminya dan juga para tetangga ikut membantu untuk memadamkan api tersebut. Dan sudah jelas ini kejadiannya bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di India alias di Perindavan gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang memang aku persiapkan untuk tahun baru gengs, dimana video tersebut adalah kumpulan video-video gore yang sangat luar biasa creepy dan juga dari berbagai penjuru dunia gengs. Dan aku sarankan sekali lagi untuk kalian yang tidak tahan dengan yang namanya video creepy dan juga berbau remaja, aku sarankan untuk tidak menonton video yang kedua ini gengs. Sedangkan di pembahasan ketiga, aku akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi sekitar 22 tahun yang lalu gengs. Sebenarnya kasus ini cukup lama, namun ada postingan di media sosial Telegram yang menjadi viral beberapa hari ini gengs, tentang sebuah kasus yang menimpa seorang bernama Muhammad Ad-Durrah. Kasus seperti apakah yang menjadi perbincangan warganet yang menjadi viral sekitar 22 tahun yang lalu ini, dan mengapa ini menjadi sorotan publik dunia? Berikut akan aku bahas sedikit kronologi dari tragedi tersebut. Muhammad Jamal Ad-Durrah yang saat itu berusia 12 tahun, citranya sebagai ikon perjuangan Palestina tidak pernah pudar. Kisah Ad-Durrah dikenal luas dan bahkan detik-detik kematiannya terekam jelas. Saat itu tanggal 30 September tahun 2000, Ad-Durrah dan ayahnya terekam sedang berjongkok di belakang blok beton di sepanjang salah satu jalan Gaza saat tentara Israel menghujani mereka dengan tembakan senjata berat. Beberapa saat kemudian, bocah yang diteror itu pingsan di pangkuan ayahnya. Rekaman itu bagaimanapun menjadi simbol paling kuat dari perlawanan Palestina terhadap penduduk Israel selama beberapa dekade. Banyak gambar pemandangan itu dilukis di dinding di banyak bagian dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Muhammad Jamal Ad-Durrah lahir pada 18 November 1989 di kamp pengungsi Al-Buraij di jalur Gaza Tengah. Anak laki-laki yang situasi ekonomi keluarganya dapat digambarkan sebagai orang kaya, memperoleh pendidikan awal di sekolah dasar camp. Berbicara kepada Anadolu Agency, ayahnya Jamal Ad-Durrah menggambarkan putranya sebagai orang yang kuat dan berani, dan memiliki banyak keberanian dalam berbicara dan berdebat dengan orang lain dan orang tua. Ditanya tentang hobi putranya itu, Jamal mengatakan putranya yang mati syahid itu suka berenang dan juga menikmati waktu luangnya bersama ayahnya. Detik-detik pembunuhan. Pada pagi hari tanggal 30 September tahun 2000, Muhammad meninggalkan kamp pengungsi Al-Buraij bersama ayahnya ke pusat kota Gaza untuk mendapatkan mobil keluarga baru. Kami keluar bersama untuk mencari mobil pilihannya, tapi kami tidak menemukannya. Jadi kami memutuskan kembali lagi untuk mencari apa yang diinginkan Muhammad dan membelinya, kenang Jamal. Namun pencarian Muhammad untuk mobil baru terhenti oleh tembakan tentara Israel yang menargetkan demonstran Palestina di Gaza saat Intifada kedua masuki hari kedua. Para pemuda menutup jalan sebagai protes, termasuk jalan yang digunakan Jamal dan putranya untuk kembali ke rumah. Karena konfrontasi, pasangan itu harus berjalan di sepanjang tepi jalan agar aman saat mereka menunggu kendaraan untuk membawa mereka pulang. Saat kedua anak dan bapak itu mendekati area konfrontasi, mereka dikejutkan oleh tembakan intens yang diarahkan kepada mereka berdua.
Satu-satunya pelarian dari rentetan peluru yang bisa mereka temukan adalah bersembunyi di balik beton silinder di sebelah dinding seperti yang terlihat dalam rekaman yang menjadi viral tersebut. Jamal awalnya mengira penembakan itu tidak akan berlangsung lama, namun penembakan semakin intensif seperti hujan deras. Satu-satunya perhatian Jamal adalah melindungi putranya dari peluru tajam. Peluru pertama mengenai lutut Muhammad. Ayah yang tak berdaya itu meyakinkan putranya bahwa ambulans akan segera tiba untuk memindahkannya ke rumah sakit. Tapi Muhammad bersikeras dia baik-baik saja dan mampu menahan rasa sakit. Beberapa saat kemudian, Jamal yang menderita beberapa luka menemukan kelapa putranya jatuh ke pangkuan kanannya dengan luka dalam punggungnya. Lalu Muhammad pun mati syahid dan meninggal dunia. Rekaman itu menunjukkan Jamal berteriak memberi isyarat kepada tentara Israel untuk berhenti menembak. Setelah itu muncul debu putih akibat tembakan tentara penduduk ke arah kami. Sepertinya mereka ingin menyembunyikan bukti kejahatan ini, tapi malah menabrak pinggir trotoar, kata Jamal. Beberapa menit kemudian ambulans datang dan membawa kami berdua ke rumah sakit Al-Shifa. Muhammad sudah meninggal dan sehari kemudian saya dirujuk ke rumah sakit di Yordania untuk perawatan. Jamal mengatakan putranya adalah bukti ratusan pembantaian Israel terhadap warga Palestina yang sebagian besar tidak didokumentasikan. Jamal memperbarui sarannya untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pembunuhan putranya dan atas semua kejahatan dan pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Dia menyatakan penyesalannya atas kegagalan lembaga resmi Palestina dalam menggunakan kasus putranya untuk mengutuk Israel atas kejahatannya di pengadilan kriminal internasional. Dia juga menambahkan masalah ini bukan hanya masalah keluarga Al-Dura, ini adalah masalah semua orang Palestina dan masalah para syuhada dan pembantaian yang masih dilakukan oleh entitas Zionis sampai hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Muhammad Al-Dura yang sangat viral di Telegram karena kasusnya yang sangat berani dan juga menentang, di mana etnis Zionis yang melakukan tindakan kejam yang tidak manusiawi seperti itu, gengs. Walaupun sampai hari ini masih ada saja warga negara Palestina yang dilakukan seperti itu oleh Zionis Israel. Semoga kedepannya makin baik-baik saja dan perdamaian semoga semakin dekat dan juga tidak ada lagi yang namanya pembantaian-pembantaian yang brutal seperti itu lagi, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.